Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji UKIN yang terhormat. Perkenalkan, saya Elsiana Mamu SPD dengan NIM 24869050938. Guru Pendidikan Agama Katolik SMP Negeri 2 Welak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor pendaftaran 2023000884. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya melakukan praktik video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 3 dengan materi sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat? Masih. Ya, semangat. Saya semangat. Kamu semangat. Kita semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Baik anak-anak, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Adik Elci, silakan memimpin kita dalam Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan batin untuk berdoa. baik anak-anak, kita presensi. Alexandro Saryono, Ronaldo Sugando, Maria Aurelia Mue. Oke, baik. Tema kita hari ini anak-anak berbicara tentang sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Oke, nah sebelum itu minggu lalu kita berbicara tentang Kemajuan agama dan kepercayaan kemajemukan. Kita walaupun berbeda tetapi tetap memiliki satu tujuan yang sama. Baik. Bagaimana sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan lain? Sikap Gereja Katolik. Aurel. Gereja tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama dan kepercayaan lain, menghargai cara bertindak, cara hidup, kaidah dan ajarannya, meskipun dalam banyak hal berbeda dengan iman Katolik, tetapi juga memancarkan kebaikan Allah. Oke, luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Baik. Bagaimana sikap kalian dalam menjalin persahabatan dengan teman yang beragama atau memiliki kepercayaan lain? Iya, Cindy. Sikap toleransi yaitu sikap untuk tetap terbuka dan menerima perbedaan. Setiap orang harus bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Iya, sungguh luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Gereja Katolik, apapun yang benar dan suci diterima. Lalu Gereja Katolik juga menerima siapapun dia, baik yang berasal dari agama Islam, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, semuanya itu terbuka, menerima semuanya itu dalam segala persamaan dan juga dalam segala perbedaan. Oke. Kita sebagai anak sekolah ya, kita harus memiliki sikap semangat dalam mengejar mimpi.
Walaupun tidak ada yang menyemangatimu, kalau ada cobaan, cobain. Kalau ada halangan, halangin. Kalau ada pelajaran, maka harus dipelajari. Itu adalah sebuah motivasi untuk memiliki sikap semangat ketika kita dalam proses belajar. Maka untuk lebih semangat lagi, saya minta anak-anak semuanya untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu berjudul Teman Mari Kita Terbuka. Sambil bergoyang. Baik anak-anak, Ibu mau tanya, pernahkah kalian mendengar konflik atau masalah antar umat beragama di Indonesia? Pernah. Coba Aurel ceritakan. Konflik di Poso. Konflik Poso dapat dikatakan sebagai konflik agama yang serius karena tidak menemukan jalan untuk mendamaikan kedua pihak. Konflik ini terjadi sebanyak 3 kali di kota Poso, Sulawesi Tengah. Oke, baik, luar biasa. Mungkin ada yang lain yang masih mendengar berbagai banyak konflik atau masalah yang terjadi di Indonesia. Ya, Inka, silakan. Konflik Ambon terjadi pada 19 Januari 1999. Konflik yang terjadi di Ambon ini dipicu dari masalah sederhana. Oke, ya, luar biasa. Teman kita ini bahwa mereka memanfaatkan media sosial itu untuk belajar, yaitu dengan mencari berbagai masalah yang ada di Indonesia. Tentunya masalah itu bukan hanya antara agama, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita temukan yang namanya adalah masalah atau konflik. Baik, apakah di tempat tinggalmu ada yang tinggal bersama dengan orang yang berbeda agama? Tidak. Kita di Manggarai secara khusus mayoritas kita pasti beragama Katolik. Bukan berarti kalau sesama agama Katolik tidak memiliki masalah. Siapapun manusia itu, bagaimanapun agamanya, apapun suku dan rasnya itu pasti memiliki yang namanya adalah masalah. Tentunya kita memiliki sikap terbuka terhadap siapapun, menerima, menghargai, dan menghormati. Oke, baik. Dari tema ini ada pun tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, anak-anak sebentar akan melihat gambar. Maka setelah melihat gambar, kalian dapat menyebutkan sikap yang baik antara umat beragama dengan tepat. Lalu dalam berdiskusi kelompok, di sana juga akan kalian temukan bisa menganalisa ajaran gereja, yaitu mampu menjelaskan sikap gereja Katolik terhadap agama non-Kristen dan juga yang memiliki kepercayaan lain. Itu beberapa tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Lalu ada pun penilaian yang akan Ibu lakukan, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Penilaian sikapnya sebentar akan Ibu lakukan ketika dalam proses berdiskusi kelompok. Lalu ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilannya itu saya minta sebentar untuk mengerjakan sebuah proyek. Itu kerjanya dalam bentuk kelompok. Maka untuk itu anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Oke, baik. Kita sudah melihat gambar.
Lalu di gambar itu ada berapakah agama yang diakui di Indonesia? 6. 6. Yang pertama agama apa? Katolik. Kedua? Kristen. Ketiga? Islam. Keempat? Buddha. Kelima? Hindu. Keenam? Konghucu. Oke, ada 6 agama. Agama. Dari ke-6 agama yang ada di gambar tadi, sebutkan nama atau tempat ibadah dari ke-6 agama yang ada pada gambar tadi. Gereja. Jenilah. Kristen, tempat ibadahnya gereja. Islam, tempat ibadahnya masjid. Hindu, tempat ibadahnya pura. Buddha, tempat ibadahnya vihara. Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng atau lintang. Ya, oke, mari kita beri aplaus. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Kita harus akui dan diterima. Dari setiap perbedaan, dari setiap persamaan, maka harus diterima itu dengan hati yang baik. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan bagikan anak-anak semuanya ke dalam kelompok. Kurang lebih kelompoknya ada 4. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Maka saya minta berdiri untuk duduk dalam kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD. Coba anak-anak baca. Di lembar LKPD itu ada instruksi. Dibaca dengan baik. Apabila ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Oke, baik. Tema proyek kita pada hari ini membuat gereja Katolik dengan menggunakan kertas. Saya minta anak-anak semua untuk menyiapkan alat dan bahannya, taruh di atas meja. Lalu jadwal untuk pembuatan proyek kita kurang lebih 30 menit. Untuk itu, anak-anak semuanya silakan mengerjakan produk dengan membuat gereja Katolik dari kertas. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dan juga menunjukkan hasil proyek kita yang telah
dikerjakan di dalam kelompok. Oleh karena itu, saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasi hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Aurel, waktu dan kesempatan saya berikan. A. Bagaimana sikap gereja Katolik terhadap saudara seiman yang berbeda gereja menurut dokumen Unitatis Reintegratio? Gereja terdorong untuk memulihkan kesatuan antara semua murid Kristus dengan cara menolong mereka yang bersusah dan menghayati rahmat Ilahi. Usaha apa yang dilakukan dalam upaya pemulihan kesatuan gereja yang satu, kudus, dan Katolik? Usaha berupa doa, pewartaan, dan kegiatan untuk menuju ke arah kesatuan dan kehendaki Ilahi Yesus Kristus. Bagaimana sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan lain berdasarkan dokumen Nostare Aetate? Gereja Katolik tidak menolak apapun dalam agama, namun sebaliknya mereka menerima dengan hatinya dan mewartakan Kristus. Baik teman-teman, inilah hasil karya produk dari kelompok kami. Gereja yang terbuat dari kertas. Cara pembuatannya adalah satu kertas dibagi menjadi 2 bagian. Lipat kertas tersebut sehingga membentuk sebuah gereja. Warna. Tempatkan pada sebuah karton atau kertas. Gereja dari kertas telah selesai dibuat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang mau bertanya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita beri apresiasi. Baik, kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Cindy, saya mempersilakan waktu dan kesempatannya. KKPD 1. A. Bagaimana sikap gereja Katolik terhadap saudara seiman yang berbeda gereja menurut dokumen Unitatis Redemptio? Menurut dokumen Unitatis Redemptio yaitu menegaskan tentang sikap gereja Katolik terhadap saudara seiman yang berbeda gereja. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap penuh hormat dan kasih. B. Usaha apa yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan kesatuan gereja yang satu, kudus, dan Katolik? Semua daya upaya untuk menghindari kekacauan penilaian serta tindakan-tindakan yang ditinjau dari sudut keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan situasi saudara-saudara yang terpisah dan karena itu mempersulit hubungan dengan mereka dan pertemuan-pertemuan umat Kristen dari berbagai gereja atau jemaat. Baik, inilah hasil produk dari kelompok 2 yaitu membuat gereja dari kertas. Langkah-langkah pembuatannya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu kertas, gunting, pensil warna, dan lem. Potong sedikit kertas tersebut lalu dilipat sehingga mudah untuk dibentuk. Lalu setelah kertas tersebut telah dibentuk menjadi sebuah gereja Katolik yang terbuat dari kertas tersebut, maka beri warna sesuai yang diinginkan. Langkah terakhir yaitu tempelkan logo gereja Katolik yang terbuat dari kertas tersebut dengan menggunakan lem yang telah disediakan pada sebuah kertas kosong. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami mempersilakan waktu dan kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri
kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin membahaskan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatannya saya akan A. Bagaimana sikap gereja Katolik terhadap saudara seiman yang berbeda gereja menurut dokumen Unitatis Redemptoratio? Sikapnya yaitu keadilan, terbuka, menolong, bekerja sama, dan membangun rasa persaudaraan. B. Usaha apa yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan kesatuan gereja yang satu, kudus, dan katolik? Usaha yang dilakukan yaitu mengadakan pemeriksaan batin tentang kesetiaan mereka terhadap kehendak Kristus mengenai gereja dan menjalankan dengan tekun usaha pembaharuan dan perubahan. C. Bagaimana sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan lain berdasarkan dokumen Nostra Aetate? Sikap tidak menolak apapun, hormat dan tulus merenungkan cara-cara bertindak dan hidup. D. Apa yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan penganut agama dan kepercayaan lain berdasarkan dokumen tersebut harus terbuka dengan kondisi yang terjadi, menjalin hubungan yang baik serta tulus terhadap sesama. Oke teman-teman, inilah hasil proyek atau praktik yang kami buat. Langkah-langkah yang kami buat yaitu yang pertama, siapkan kertas. Yang kedua, potong kertas sesuai ukuran. Yang ketiga, lipat kertas rapi mungkin. Yang keempat, mewarnai. Yang kelima, siap diperlihatkan. Oke, mari kita beri anak-anak waktu selanjutnya kepada kelompok 4. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Izinkan kelompok kami untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya, saya persilakan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana sikap gereja Katolik terhadap saudara seiman yang berbeda gereja menurut dokumen Unitatis Redemptoratio? Mereka bertemu dalam doa sehati sejiwa dan mereka semua mengadakan pemeriksaan batin tentang kesejahteraan mereka terhadap kehendak Kristus mengenai gereja. B. Usaha apa yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan kesatuan gereja yang satu, kudus, dan katolik? Usaha yang dilakukan dalam upaya pemulihan gereja dengan cara saling menghargai, menghormati, dan sikap terbuka. Baik, inilah hasil proyek pembuatan gereja dari kertas kami. Oke, baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok. Baik, kita sudah mendiskusikan tentang sikap gereja Katolik dan inilah hasil proyek kita hari ini, yaitu membuat gereja dengan menggunakan kertas. Untuk itu mari kita berikan aplaus kepada diri kita masing-masing. Dari proyek ini Ibu dapat memberikan penilaian yang sangat bagus, itu adalah kelompok 2. Maka kita berikan tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut.
kelompok 4 dalam menjelaskan dan menyebut kata itu kurang tepat. Sehingga mohon diperbaiki bahwa Nostra Aetate sebenarnya, bukan Nostra Aetate. Nostra Aetate. Lalu yang berikut itu adalah Decret Unitatis Redentatio. Sehingga untuk selanjutnya mohon diperhatikan dan itu dibaca dengan baik. Oke. Di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, di sana menjelaskan sikap Gereja Katolik, di mana Gereja Katolik itu membuka diri terhadap agama-agama yang lain. Di sana mengatakan siapapun dan apapun itu yang benar dan suci, maka Gereja Katolik menerima itu dengan terbuka. Lalu Gereja Katolik juga menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Gereja telah mengajarkan kepada kita semua bahwa kita juga harus saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, baik dari perbedaan maupun dari segala persamaan. Lalu kita sebagai warga negara Republik Indonesia, tentunya kita ini adalah masyarakat yang sangat majemuk, yang terdiri dari suku, budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, agama, dan juga memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Maka kemajemukan itu merupakan kekayaan yang dapat dijadikan modal untuk seluruh warga Indonesia. Maka ditetapkan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua itu, sikap harus terbuka, saling menghargai, saling menghormati. Gereja Katolik juga merangkul mereka dengan sikap penuh hormat dan penuh kasih. Gereja Katolik merangkul dengan penuh kasih dan juga dengan hormat. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain, maka mari kita merefleksikan diri. Kita menunduk kepala, kita harus saling menghargai dan menghormati. Baik, apakah pelajaran kita hari ini sangat menyenangkan? Sangat. Suka dengan pelajaran kita hari ini? Suka. Oke anak-anak, untuk itu minggu depan kita akan mempelajari tema yang berikutnya, yaitu Maria teladan orang beriman. Maka kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Kepada Adik Dewi, saya persilakan untuk memimpin kita. Marilah kita berdoa. Selamat siang dan silakan keluar kelas.